Pemirsa, ini merupakan proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam rangka mencari KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Kapal ini dinyatakan hilang kontak hanya sekitar 30 menit sejak berangkat meninggalkan pelabuhan Ketapang di Banyuwangi untuk menuju ke pelabuhan Gilimanuk, tepatnya di pukul 22.56 waktu Indonesia bagian Barat. Tim SAR gabungan ini terdiri dari beberapa pihak yang dikerahkan. Totalnya ada 10 kapal yang dikerahkan untuk mencari korban dan juga mencari titik di mana tenggelamnya dari KMP Tunu Pratama Jaya. Adapun dari instansi terkait yang dilibatkan ini merupakan tim SAR gabungan yang berasal dari TNI, ada juga dari Lanal, ada Kapolair, KSOP, dan juga kapal perusahaan milik Tunu Pratama Jaya. Sampai dengan saat ini proses pencarian juga masih dilakukan dan sudah membuahkan hasil, di mana informasi terbaru yang kami dapatkan ada 4 orang yang sudah ditemukan, terdiri dari 1 ABK dan 3 penumpang, yang mana keempatnya ini ditemukan berada di atas sekoci pada saat menyelamatkan diri ketika kapal tersebut tenggelam. Untuk Anda yang membutuhkan informasi terkait dengan proses pencarian korban ataupun mengkonfirmasi siapa saja korban yang sudah ditemukan dan masih dalam proses pencarian, Anda bisa menghubungi kontak person di nomor 0812 344 29667 atas nama Dewi dan 0823 60 70 3299 atas nama Yuli. Keduanya ini berada di posko yang berada di Pelabuhan Ketapang. Sekali lagi bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan dari para korban, baik itu korban yang sudah ditemukan ataupun merasa ada keluarga Anda yang masuk ke dalam manifest KMP Tunu Pratama Jaya, Anda bisa menghubungi nomor di 0812 344 29667 atas nama Dewi, atau di nomor 0823 60 70 3299 atas nama Yuli, yang mana ini keduanya merupakan kontak person yang berada di posko Ketapang. Kami tadi juga sudah mendapatkan informasi terkini dari Kapolres Banyuwangi, Kombes Pol Rama, yang sudah berada di lokasi di posko SAR gabungan yang berada di Ketapang, di mana ada sejumlah pihak diterjunkan langsung pemirsa untuk dapat melakukan proses pencarian dan juga evakuasi dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Ada 10 kapal pencarian yang terdiri dari kapal milik TNI Polri, ada dari Lanal sampai dengan Kapolair dan juga KSOP dikerahkan, di mana dari proses pencarian tersebut sudah membuahkan hasil ada 4 korban yang selamat, dan 4 korban ini merupakan 1 ABK kapal dan juga 3 penumpang. Kita akan kembali update bagaimana proses pencarian dan juga evakuasi dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang berada di Selat Bali. Kontributor kami akan menyampaikan langsung, Andi Himawan, untuk Anda. Selamat pagi Andi, bisa Anda kabarkan informasi terkini dari proses pencarian korban? 6 orang, 5 penumpang, 1 ABK. Dari 65. Dari 65. 53 penumpang, 12 kru kapal. Total 65 ya. orang yang di atas KMP. Di atas KMP. 5 orang penumpang dan 1 Andi, bisa mendengar suara kami? Ya, siap. Siap. Ya, Ya, Andi, bisa Anda kembali informasikan kepada kami terkait dengan update pencarian korban. Sudah seperti apa sampai dengan pagi hari ini? Ya, dapat kami laporkan dari Pelabuhan Ketapang, di mana pos SAR untuk KMP Tunu Pratama
Jaya ada di Pelabuhan Ketapang. Hari ini dilakukan pencarian dan kabar terbaru tadi sudah ditemukan 5 korban selamat penumpang dan 1 ABK kapal. Jadi totalnya ada 6 yang selamat. 6 orang ini apakah Anda sudah mengetahui identitasnya masing-masing, Andi? Untuk identitasnya sudah ini namun masih didata di posar. Demikian. Ada 4 tadi yang sudah didata di posar, yaitu berupa 1 ABK kapal yang diketahui adalah kepala mesin kapal, terus yang 3 adalah penumpang. Jadi tadi dikabarkan kronologisnya adalah si ABK kapal atau kepala mesin kapal itu berhasil membuka sekoci kapal, terus kemudian dia melemparkan ke laut dan mengevakuasi 3 penumpang yang terombang-ambing di laut dan dapat bersandar di Pantai Cekik, Denpasar, Bali, di sekitar Jembrana. Terus Baik, beberapa selang 2 jam kemudian dikabarkan ditemukan lagi 2 korban yang selamat, yaitu penumpang. Jadi totalnya ada 6 penumpang, 6 yang selamat, 1 ABK kapal dan 5 penumpang kapal. Begitu. Baik, berarti sudah ada 5 penumpang dan 1 ABK yang sudah ditemukan. Nah, kondisi mereka saat ini seperti apa dan ada di mana mereka sekarang? Dikabarkan sekarang sudah berada di bawah di Pelabuhan Gilimanuk untuk diberi perawatan kesehatan dan nantinya akan dibawa ke posar di Pelabuhan Ketapang. Andi, 2 yang baru ditemukan kata Anda tadi, ini merupakan 2 penumpang. Ditemukannya dalam kondisi seperti apa? Apakah di dalam skoci juga atau menggunakan safety jacket? Kalau untuk informasi terbaru kami belum dapat untuk kondisinya gimana penumpang. Cuma kita dapat kabar bahwa 2 penumpang bersandar di Pantai Cekik di sekitaran yang tadi 4 tadi yang ditemukan. Namun belum tahu kondisinya gimana. Dia mau menggunakan life jacket atau belum, kita belum tahu gitu. Untuk lokasi di posko, apakah ini sudah mulai dipadati oleh keluarga yang ingin mencari tahu kondisi keluarganya, Andi? Iya, tadi beberapa keluarga sejak tadi malam hingga sekarang datang, dan kebetulan tadi juga ada Bapak Bayeki itu dari Desa Blimbing Sari datang bersama keluarganya tergopoh-gopoh di posar. Dia mengabarkan bahwa anaknya selamat. Begitu, anaknya selamat, anaknya seorang penumpang yang kebetulan dia sering bekerja dari Jawa ke Bali untuk mengantarkan pesanan fiberglass, begitu. Ini ada nama-nama yang selamat, yang 4 tadi berupa Sandi Waryawan adalah ABK kapal atau kepala mesin tadi. Terus yang kedua ada Marison. Terus yang ketiga Saroji, dan ketiga Romi Alfa. Nah, Romi Alfa Hidayat ini adalah tadi yang bapaknya datang ke sini dengan tergopoh-gopoh, Bapak Bayeki dari warga Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi. Dia datang ke posko dengan tergopoh-gopoh dan mengabarkan bahwa anaknya selamat. Gitu. Dia akan melihat kondisi anaknya, namun anaknya sekarang lagi dievakuasi di Pelabuhan Gilimanuk. Jadi saya ulangi lagi bahwa korban 4 yang selamat yang tadi adalah Sandi Waryawan adalah ABK kapal atau juru mesin, terus Marison, Saroji, dan yang terakhir Romli Hidayat. Yang ketiga ini adalah penumpang kapal. Begitu. Baik. Karena proses pencarian ini begitu bergantung dengan situasi cuaca dan juga kondisi di sana. Nah, seperti apa kondisi saat ini cuacanya, Andi? Apakah memungkinkan untuk proses pencarian dilakukan di pagi hari ini? Untuk cuaca di Pelabuhan Ketapang sekarang dalam kondisi mendung. Di belakang saya ini kondisi mendung. Jadi di Pelabuhan Ketapang sekarang dalam cuaca mendung.
Terus tim SAR gabungan itu mengerahkan 9 kapal. 9 kapal yaitu berupa 2 kapal dari TNI Angkatan Laut, 2 kapal dari kepolisian, 2 kapal dari perusahaan KMP Tunu Pratama Jaya, dan 1 kapal tunda. Selain itu juga 2 kapal dari Kecabandaran. Begitu. Jadi ada 9 kapal yang dikerahkan untuk proses evakuasi dan pencarian kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali hari ini. Andi, Anda kan berada di dekat dengan posko yang berada di sana. Bisa Anda gambarkan situasinya seperti apa? Saya dapat gambarkan bahwa di posko Pelabuhan Ketapang sekarang ada 2 posko. Yang pertama adalah posko data manifest penumpang yang selamat, dan yang satu ada di posko ruang tunggu di ASDP. Di posko ruang tunggu ASDP itu terdapat adalah beberapa keluarga korban. Keluarga korban diarahkan ke sana, ditempatkan di tempat yang nyaman, ruang tunggu di ASDP, disediakan makan minum agar mereka tenang. Ya. Sementara untuk di posko SAR dan manifest tampak beberapa juga korban yang datang ke sini untuk melihat nama-nama yang selamat. Selain itu juga tim dari tim SAR gabungan, yang berada di darat sekarang ada di sini. Dan di depan saya ini ada beberapa ambulan seperti Polresta Banyuwangi sudah menurunkan tim forensiknya ada di sini. Terus untuk yang lainnya juga berapa ambulan sudah disiapkan di Pelabuhan Ketapang. Demikian. Baik, Andi, sebenarnya proses pencarian di pagi hari ini dimulai pada pukul berapa? Untuk pastinya tadi belum kita nggak tahu pasti ya untuk datanya, tapi begitu matahari terbit, tim SAR gabungan 9 kapal itu segera bergerak menuju ke arah perairan Banyuwangi bagian selatan, terutama menyisir di pantai Blimbing Sari sampai ke pantai Mucar dan sampai ke Gerajakan. Begitu, karena memang arus di Selat Bali ini ada cukup keras dan kencang, dan dikirakan posisi kapal atau penumpang yang lain yang ini terbawa oleh arus. Baik, Andi Himawan, terima kasih atas informasi Anda. Kami akan coba update kembali nanti setelah ada informasi terkini, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan segera kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.